Pagi itu Dinda terlihat lebih rapi dari biasanya. Blazer abu-abu favoritnya terpasang sempurna. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipoles dengan make-up tipis yang tak pernah ia kenakan untuk sekadar tugas luar kota. Aku harus ke Surabaya, Mas. 3 hari. Proyek baru, urgen banget. Ucapnya sambil mengambil koper dari ruang tamu. Aku menoleh dari meja makan. Tiba-tiba banget ya. Biasanya kan kamu selalu kasih tahu jauh-jauh hari. Dia tersenyum, canggung, baru tadi malam. Dikabari, katanya. Mendadak, aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi kutahan, aku percaya padanya. Dinda, istriku, wanita yang telah menemaniku sejak kuliah. Kami membangun segalanya dari nol bersama. Tak pernah sedikit pun terlintas curiga. Sampai hari itu. Sama siapa perginya? Tanyaku sambil menyisip teh hangat. Sama tim finance dan marketing. Termasuk Pak Fadli. Atasanku itu. Aku mengangguk pelan. Nama itu Pak Fadli aku cukup familiar. Ia sering disebut Dinda di obrolan-obrolan santainya. Seorang manajer yang katanya profesional dan berwibawa. Sebelum pergi, Dinda mencium keningku seperti biasa. Jaga diri ya, Mas. Jangan lupa makan teratur. Aku hanya tersenyum, tak tahu bahwa ciuman itu adalah awal dari pengkhianatan. Hari berlalu, malam datang. Tapi pesan dari Dinda tak kunjung masuk. Biasanya, dia langsung mengabari saat tiba di kota tujuan. Kali ini, tidak ada kabar hingga tengah malam. Aku mencoba menghubunginya. 1 kali, 2 kali. Tidak diangkat. Akhirnya, pesan singkat darinya muncul jam 1:30 dini hari. Maaf mas, ketiduran, capek banget hari ini. Aku mulai merasa ada yang tak beres. Jam kirim pesan itu bukan jam seseorang yang kelelahan dan tertidur. Itu jam seseorang yang baru selesai melakukan sesuatu dan mencoba berbohong. Dan entah kenapa, hatiku mulai dingin malam itu. Sebuah firasat bahwa wanita yang kucintai sedang memegang pisau di belakang punggungnya. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat dan hati penuh tanya. Dinda belum mengirim pesan lanjutan. Tak ada foto hotel, tak ada cerita soal proyek, tak ada apapun. Seperti biasanya, ia selalu rajin bercerita, bahkan tentang hal-hal kecil. Tapi kali ini, sunyi, aku mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin dia benar-benar sibuk. Tapi, naluri laki-laki yang sedang dikhianati itu tajam. Dan aku mulai merasa dibohongi. Aku mulai memeriksa ulang semua yang dia katakan. Dinas mendadak ke Surabaya. Bersama tim finance dan marketing. Dengan Pak Fadli. Kebetulan, aku punya teman satu SMA yang sekarang kerja di kantor yang sama dengan Dinda. Namanya Bayu. Kami tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk sekadar bertanya. Aku mengiriminya pesan. Yu, B. Sorry ganggu. Istri gue katanya. Dinas ke Surabaya. Lo tahu nggak siapa aja tim yang ikut? Bayu membalas setelah beberapa menit. Loh, setahuku minggu ini nggak ada yang ke Surabaya, Mas. Semua staf lengkap di kantor. Jantungku berdegup kencang. Serius, B. Termasuk Pak Fadli. Iya, tadi pagi aku lihat dia di pantry malah. Ngopi bareng anak-anak. Dunia seakan berhenti. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali, berharap aku salah paham. Tapi kalimat-kalimatnya jelas. Dinda tidak berada di Surabaya. Dinda tidak sedang dinas. Dinda berbohong padaku. Aku mencoba tetap tenang. Kuputuskan untuk menelusuri lebih jauh. Kubuka aplikasi pelacak lokasi di ponsel. Dinda fitur yang biasa kami aktifkan sejak awal menikah, sebagai bentuk kepercayaan dan keamanan. Tapi ternyata, lokasinya tidak tersedia. Dinda telah menonaktifkannya. Hari itu, aku tidak bekerja. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu, sambil memikirkan kemungkinan terburuk. Apa yang sedang dia sembunyikan? Kenapa harus berbohong? Dan yang paling menyakitkan, kenapa dia memilih menyakiti orang yang selalu mempercayainya? Sore hari, aku menemukan jawaban yang lebih menghancurkan. Seorang teman lama
yang kebetulan tinggal di Jogja, mengirimi foto dari sebuah story Instagram. Seseorang tengah menghadiri pesta pernikahan di sebuah villa mewah. Dan di balik kerumunan tamu itu, kulihat siluet seseorang yang sangat aku kenal. Gaun pastel, sanggul, rambut, senyum di bibir. Dinda berdiri di samping seorang pria yang memakai jas biru dongker. Pak Fadli, tangannya menggenggam tangan pria itu di depan meja pernikahan. Tanganku gemetar saat memperbesar foto itu. Meski buram dan diambil dari kejauhan, aku tahu betul siapa wanita itu. Dinda, perempuan yang pernah bersumpah untuk mencintaiku dalam suka dan duka. Perempuan yang pernah menangis haru di pelaminan bersamaku. Dan sekarang, dia berdiri di pelaminan lain dengan pria lain. Di hadapan tamu undangan dengan tawa dan bunga-bunga. Seolah semua yang kami lewati tak pernah ada. Dadaku sesak, marah, kecewa, dan getir bercampur jadi satu. Aku menatap layar ponsel, seperti menatap pecahan hatiku sendiri. Ku ambil napas panjang, lalu aku zoom wajah pria di sampingnya. Jelas, itu Pak Fadli atasan yang sering dia sebut profesional dan dewasa. Rupanya, profesionalisme itu hanya kedok bagi hubungan gelap yang telah mereka rajut entah sejak kapan. Segalanya mulai terasa masuk akal pulang lebih malam dari biasa. Alasan rapat mendadak, hari libur yang katanya diisi pelatihan. Semua itu hanya topeng dari perselingkuhan yang sistematis. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi merencanakan hidup baru tanpa aku. Aku duduk terdiam selama berjam-jam. Tak menangis, tak teriak. Yang ku tahu, hatiku tidak utuh lagi. Dan yang lebih menyakitkan, dia bahkan tidak memilih untuk jujur. Dia memilih untuk menyelinap diam-diam ke pelaminan orang lain. Sementara aku di rumah menunggu kabar. Mempercayainya sepenuhnya. Tapi kepercayaan itu telah ia hancurkan. Dan cinta yang dulu hangat, kini berganti menjadi bara. Dinda bukan hanya bersalah. Dia telah menodai semua janji dan kenangan kami. Malam itu, aku berjanji, jika Dinda tega mengkhianatiku tanpa rasa bersalah, maka aku akan membuatnya menyesal bukan sehari, bukan sebulan tapi seumur hidupnya. Aku tidak tidur malam itu, bukan karena sedih, tapi karena pikiranku mulai dingin, terlalu dingin untuk sekadar menangis, terlalu sadar untuk membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku tahu satu hal pasti, Dinda harus merasakan hancurnya kepercayaan, seperti yang dia buat aku rasakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan perhitungan, dengan fakta, dengan kehancuran yang tidak bisa dia pulihkan. Langkah pertama, kumpulkan bukti. Aku mulai dari media sosial. Story Instagram dari pesta itu sudah hilang, tapi aku sempat menyimpan screenshot. Beberapa teman dari kampus Dinda masih follow Pak Fadli, dan beberapa kerabatnya. Dengan akun palsu, aku meminta akses sebagai teman lama yang ingin memberikan ucapan selamat. Dan ya, beberapa orang bodoh mengirimiku video pesta itu. Bahkan, salah satu dari mereka menyebutkan, akhirnya ya, Pak Fadli dan Mbak Dinda nikah juga. Semoga langgeng. Katanya udah lama deket tapi diam-diam. Jadi mereka memang sudah merencanakan ini sejak lama. Langkah kedua, konsultasi hukum. Aku mendatangi pengacara kenalanku, Pak Ramlan. Kukatakan apa yang terjadi. Kutunjukkan bukti-buktinya. Masih terdaftar sah sebagai suami istri di catatan sipil? Tanyanya, kami belum cerai, belum ada gugatan, sama sekali belum ada pembicaraan. Pak Ramlan tersenyum tipis. Kalau begitu, pernikahan barunya itu bisa dianggap tidak sah. Bahkan bisa kena pasal perzinahan dan pemalsuan dokumen jika terbukti dia mengaku sebagai lajang di akta nikahnya. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku merasa sedikit lega. Bukan karena dendamku akan segera terbayar, tapi karena rasa keadilanku mulai terjawab. Langkah ketiga, serang reputasi mereka. Aku mengirimkan salinan foto dan video itu tanpa komentar ke HRD perusahaan tempat Dinda bekerja. Lewat email anonim. Aku tahu perusahaan itu sangat ketat soal etika kerja dan hubungan atasan bawahan. Aku juga mencetak bakti-bakti pernikahan diam-diam Dinda dan Pak Fadli. Lalu kukirim ke keluarganya ayah dan ibunya yang dulu sangat menjunjung kehormatan dan kejujuran. Dan terakhir,
Aku menyiapkan surat gugatan cerai dengan semua pasal berat. Pelanggaran etika pernikahan, pernikahan ganda, perzinahan, selama masih terikat hukum, bukan untuk memenjarakan mereka, tapi untuk mempermalukan mereka secara hukum, sosial, dan keluarga. Agar Dinda tahu, ketika ia memilih menikamku dari belakang, aku akan berdiri, menatap matanya, dan membuatnya sadar bahwa setiap luka punya harga. Dan harga itu baru mulai ia bayar. Butuh waktu 1 minggu. 1 minggu sejak email anonimku dikirim ke HRD kantor Dinda. Sejak keluarganya menerima amplop coklat berisi bukti pengkhianatan. Sejak surat gugatan resmi tiba di mejanya lewat kurir, lengkap dengan tanda terima. Dan 1 minggu itu cukup untuk membuat dunia Dinda runtuh. Pagi itu, aku menerima pesan dari Bayu temanku yang masih bekerja di kantor Dinda. Mas, rame banget di kantor. Dinda dipanggil ke ruang Hatar barusan. Pak Fadli. Juga, katanya sih, karena laporan hubungan tidak pantas antar karyawan. Tepat sasaran. Perusahaannya punya aturan tegas larangan keras hubungan asmara antara atasan dan bawahan. Apalagi sampai menyebabkan konflik kepentingan. Siangnya, aku mendapat kabar tambahan. Pak Fadli dicopot dari jabatannya untuk sementara. Dinda diminta mengambil cuti tanpa batas waktu sambil menunggu hasil investigasi internal. Aku tidak merasa puas, tapi aku tahu ini baru permulaan. Sore harinya, teleponku berdering. Nama di layar, Ibu Dinda. Kupandangi layar itu selama 15 detik. Lalu, kuangkat. Mas, ini Ibu. Suaranya pelan, terdengar bergetar. Iya Bu. Jawabku datar. Ibu, nggak nyangka Dinda bisa begini. Kami baru tahu dari surat dan foto-foto itu. Dinda belum bilang apapun ke kami. Ia menangis. Tangis orang ibu yang malu, marah, kecewa, dan bingung harus membela siapa. Aku diam sejenak, lalu berkata pelan, saya juga nggak nyangka Bu, tapi kenyataannya sudah jelas, dan saya tidak akan diam. Malam itu, seseorang mengetuk pintu rumahku. Dinda, wajahnya kusut, matanya sembab. Dia berdiri di depan pintu, seperti orang yang kehilangan arah. Mas, aku bisa jelasin semuanya, katanya lemah. Aku menatapnya tanpa emosi. Silakan. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Semua terjadi begitu cepat. Pak Fadli, dia janji bakal nikahin aku kalau aku cerai. Tapi aku belum siap bilang ke kamu. Aku takut. Aku tertawa kecil bukan karena lucu, tapi karena betapa bodohnya penjelasan itu terdengar. Kamu takut bilang ke aku, tapi nggak takut berdiri di pelaminan sama laki-laki lain saat masih jadi istriku? Dia menunduk, menangis makin keras. Aku salah, Mas. Tapi tolong, jangan hancurkan aku sepenuhnya. Aku menatapnya tajam. Kamu sudah hancur karena perbuatan kamu sendiri. Din, aku cuma membuka tirai yang kamu pasang untuk nutupin kebohonganmu. Dia terduduk di lantai, tak bisa bicara lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Bukan karena balas dendamku sempurna, tapi karena akhirnya semua topeng jatuh. Semua kebenaran muncul ke permukaan. Dan semua luka mulai menemukan keadilannya. Hari itu, langit Jogja mendung. Hujan turun perlahan, seperti menenangkan bara yang telah lama menyala dalam hatiku. Aku berdiri di depan kantor pengadilan agama, menggenggam berkas perceraian yang sudah sah. Nama kami tercatat sebagai pasangan yang resmi berpisah. Dan aku akhirnya bebas dari ikatan yang tak lagi suci. Dinda tidak datang ke sidang terakhir. Dia mengirim pengacaranya. Mungkin malu. Mungkin takut menatap mata orang yang pernah ia hianati. Atau mungkin karena akhirnya dia sadar, tidak ada lagi ruang dalam hidupku untuknya. Hari demi hari berlalu. Kudengar kabar dari Bayu, bahwa Dinda akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nama baiknya tercoreng. Teman-temannya menjauh. Pak Fadli dirumahkan dengan catatan pelanggaran etika berat. Reputasinya di dunia kerja praktis habis. Pernikahan mereka pun, yang katanya dilandasi cinta, tak bertahan lama. Hanya 2 bulan sejak itu, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Dia selingkuh lagi, Mas. Kali ini aku yang ditinggal,
Maaf, ternyata kamu benar. Nama pengirim, Pak Fadli. Ironis, Dinda akhirnya merasakan apa yang dia lakukan padaku. Dan pada saat itulah, aku tahu, Tuhan memang tidak tidur. Suatu malam, Dinda mengirimkan satu pesan terakhir. Aku rindu, Mas. Kalau saja waktu bisa diputar, aku lebih memilih tetap jadi istrimu. Maaf, aku benar-benar menyesal. Ku ketik balasan lama, lalu ku hapus. Akhirnya, hanya kukirim satu kalimat. Penyesalan memang datang setelah semuanya hancur. Tapi aku sudah tak punya ruang untuk menoleh ke belakang. Setelah itu, tak ada lagi pesan dari Dinda. Dan aku melanjutkan hidup. Pelan, tapi pasti. Dengan luka yang kini berubah jadi pelajaran. Dengan hati yang mungkin tak seutuh dulu, tapi cukup kuat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena cinta sejati tak akan pernah tumbuh dari pengkhianatan. Dan orang yang berani menghancurkan kepercayaan, layak kehilangan semuanya.